Selamat Hasunda Pari Samandiai. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Bryudistira. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, serta beri komentar untuk perkembangan YouTube saya menjadi lebih baik. Baik Pak Ari Samandiai, sudah hampir 2 bulan kita menjalani PSBB. Sejak pemberlakuan PSBB mulai tanggal 28 April 2020 di beberapa wilayah Indonesia sampai dengan sekarang, dan juga secara khususnya di Kalimantan Tengah sejak bulan Maret sampai dengan beberapa minggu terakhir. Ya, bagaimana perasaan saudara? Senang karena bisa beristirahat lebih tenang dan dapat berkumpul dengan keluarga di rumah saja? Sedih saat tidak bisa berkumpul dan melakukan aktivitas seperti biasanya? Susah saat kita tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari? Sedih, susah, dan senang yang berbeda pasti kita rasakan dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia bentukan PBB World Health Organization atau sebutannya WHO itu telah mengeluarkan pernyataan bahwa dengan situasi yang ada, infeksi virus corona itu masuk ke dalam kategori pandemi. Pandemi adalah kategori penyebaran penyakit yang paling tinggi di atas epidemi. Sumber berdasarkan Sehatku artikel Kemenkes RI. Ya, dengan jumlah data saat ini jumlah orang yang terinfeksi virus corona itu sudah mencapai lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia. Dengan rasio kematian yang di awal pandemi itu hanya mencapai sekitar 3%, pun saat ini sudah meningkat menjadi 6%. Nah, virus corona bukan lagi lah penyakit yang bisa kita anggap remeh. Karena itu, Anda dan saya harus waspada. Baru-baru saja beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan berita dan informasi dari pemerintah Indonesia tentang new normal. Baik di pemberitaan TV dan juga di media sosial. Pemerintah Indonesia kini sedang bersiap menghadapi the new normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghantam dunia. Nah, di sini masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, juga menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Adapun beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh World Health Organization untuk suatu negara dapat diterapkan konsep new normal harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, negara yang akan menerapkan konsep new normal harus mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona mampu dikendalikan. Yang kedua, negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Yang ketiga, penularan wabah harus diminimalisir, terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi, termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian. Yang keempat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan, seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan, etika batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya. Yang kelima, resiko penularan import dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat. Dan yang keenam, masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat dalam proses masa transisi the new normal. Sementara konsep new normal di Indonesia, setidaknya ada 3 poin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat untuk menerapkan new normal. Konsep new normal di Indonesia merujuk pada persyaratan yang dikeluarkan oleh WHO. Yang pertama, tingkat penularan corona reproductive time atau RT atau reproduksi elektif di suatu wilayah harus di bawah 1. Ini dihitung selama 14 hari. Kedua, kesiapan sistem kesehatan. New normal akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan COVID-19 yang bukan tidak mungkin akan meningkat jika pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan. Dan yang ketiga, jumlah tes atau surveillance, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengetes corona
PSBB bisa dilonggarkan dan new normal bisa berlaku jika pemerintah bisa memenuhi target mengetes dengan kapasitas 10 sampai 12 ribu per hari. Hari rencana akan diterapkannya new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19 di Indonesia ini mendapat teragam komentar dan juga pendapat dari seluruh masyarakat di Indonesia, secara khususnya sahabat-sahabat saya. Nah, Pak Hari, video ini merupakan bentuk pendapat tidak untuk memprovokasi. Konten ini merupakan penyampaian pendapat dan literasi informasi dari sudut pandang sahabat-sahabat saya sebagai masyarakat yang berdampak COVID-19. Dari red zone sampai dengan green zone, dari Kalimantan sampai dengan luar Kalimantan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari teman saya, Bri Yudhistira, tentang new normal atau kebijakan dari pemerintah saat ini. Jadi menurut saya yang pertama adalah kebijakan yang kurang maksimal. Karena kenapa? Ini adalah salah satu kelonggaran. Kita tahu bahwa di Indonesia kurva virus corona, virus COVID itu meningkat. Statistik dari Maret sampai sekarang itu meningkat. Jadi jika ada kelonggaran seperti ini, walaupun mungkin mengikuti protokol kesehatan, ya karena kita tahu bahwa negara Indonesia, masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang peduli. Nah tentunya ini akan menjadi bumerang bagi kita, ya kan? Ya contoh seperti negara Spanyol pada tahun 1918 tentang adanya pandemi flu, ya kan? Orang-orang sudah senang, sudah bahagia, ternyata di gelombang kedua, di kurva kedua akan semakin naik, semakin meningkat karena walaupun mengikuti protokol kesehatan, karena ini adalah pandemi, kita nggak tahu. Masalah penyebarannya ini adalah virus baru ya, jadi masih penelitian. Jadi teman-teman semua, menurut saya new normal itu masih kurang baik atau efektif. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang new normal, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu new normal. New normal ini adalah merujuk kepada situasi baru yang membentuk perilaku baru. Keadaan yang tiba-tiba berubah lalu menciptakan kebiasaan baru. New normal mendorong kita untuk menerima kegiatan yang tidak biasa menjadi hal yang biasa. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama nantinya tentunya akan berubah. Contoh sederhana seperti biasanya kita tidak menggunakan masker, sekarang kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian yang biasanya kita tidak membawa hand sanitizer, sekarang kita membawa hand sanitizer setiap kali kita ingin keluar dari rumah. Kemudian juga kita menjaga jarak dengan orang-orang terdekat kita. Yang dulunya hanya sebagian orang melakukan hal tersebut, dan sekarang tentunya kita akan menjadikan ini sebagai sebuah habit atau kebiasaan. Pertanyaannya, siapkah Indonesia menghadapi new normal? Setiap hari kita mengetahui bahwa masih terjadi penambahan kasus COVID-19. Kalau menurut saya pribadi, tentunya kita masih belum siap. Dan kita juga harus melihat contoh-contoh di negara lain, seperti di Korea. Sudah tidak ada kasus COVID-19. Setelah diberlakukan new normal, malah menciptakan gelombang baru COVID-19. Dan ketika kita melihat kebijakan yang ada di Indonesia ini, sepertinya kebijakan new normal itu terkesan dipaksakan. Bisa dianalogikan seperti bayi yang lahir prematur. Tapi yang jelas, tentunya kita harus siap dari segi fasilitas kesehatan, harus siap ketika menghadapi new normal. Karena yang kita takutkan di sini adalah lonjakan manusia yang terpapar akibat penerapan new normal. Ini hanya kemungkinan saja ya. Itu tentunya tidak menjadi harapan kita ya. Sekarang, sebagai generasi muda, apa sih yang harus kita lakukan? Sebagai generasi muda, kita harus memfilter setiap informasi atau berita yang kita terima. Kita harus tahu akan kebenaran berita tersebut agar tidak terjadi
penyebaran informasi hoax untuk masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita harus mengedukasi orang-orang terdekat kita akan hal tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan tentunya di tengah COVID-19 ini kita harus menjaga kesehatan mental kita, mental health. Sehingga kita selalu berpikir positif, mengikuti setiap protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian berolahraga, memakan makanan yang bergizi, bisa memilah informasi yang baik, dan juga menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. Mengapa saya katakan bahwa menjaga kesehatan mental ini sangat penting bagi generasi muda pada saat ini? Karena 89% masyarakat yang ada di Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus menjaga kesehatan mental kita sehingga kita bisa terus berpikir positif dan tentunya menghasilkan ide-ide kreatif dan hal-hal yang tentunya dapat membuat kita semakin produktif. Untuk itu pesan saya bagi generasi muda, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, dan tentunya kita harus budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu saja dari saya. Terima kasih. New normal. New normal adalah komitmen kita bersama. Komitmen dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baru, yaitu dengan mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, kemana saja, dan juga menjaga jarak satu sama lain. Ingat, new normal tidak akan terwujud jika hanya satu pihak saja yang mengusahakannya. Kita harus saling bergandengan tangan satu sama lain, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di mana saja kita berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bri Yudhistira yang sudah memberikan kesempatan buat saya hari ini menyampaikan komentar tentang rencana pemerintah Indonesia untuk mencanangkan atau menjalankan tatanan hidup yang baru atau yang dikenal sebagai istilah new normal. Jadi mungkin di awal video Bri udah menjelaskan sebegitu panjangnya ya, dan menjelaskan kenapa sih sampai akhirnya kita harus bersiap untuk menjalani new normal ini gitu. Kalau singkat ceritanya sih, dari yang aku baca, new normal itu dilaksanakan karena pemerintah itu merasa sudah saatnya kita rakyat Indonesia itu bergerak maju, dan walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap produktif, harus tetap bisa beraktivitas, namun kita tetap bisa menjaga diri kita tetap aman, terhindar dari paparan virus COVID-19. Jadi 4 poin dari tatanan hidup yang baru ini adalah, yang pertama itu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian yang kedua cuci tangan pakai sabun, kemudian yang ketiga adalah physical distancing, lalu yang terakhir adalah pakai masker setiap hari. Komentar saya untuk new normal ini adalah ya ada setujunya ada enggaknya gitu, bukan karena enggaknya sih, tapi mempertanyakan kesiapan negara kita aja gitu untuk menghadapi fase hidup yang baru ini. Bukan fase hidup yang baru sih, kita akhirnya akan kembali ke kehidupan
menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, ke kantor seperti biasa, sekolah seperti biasa. Namun di fase yang baru ini kita akan menjalankan kehidupan kita dengan aturan-aturan baru dan yang memenuhi syarat dan protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Jadi nanti ya kalau ini akan dijalankan, dan sekarang juga kan ada beritanya di mana presiden, kemudian ada beberapa gubernur yang sudah memantau pelaksanaan simulasi dari new normal di pusat-pusat perbelanjaan kayak mall, kemudian pasar, tempat ibadah, gitu kan ya. Jadi ini mempersiapkan diri nih menuju ke arah sana. Sebenarnya kalau mau dibilang setuju sih saya setuju, karena ya itu tadi, di tengah pandemi seperti ini, sampai kapan kita akan PSBB terus gitu? Sampai kapan kita akan dibatasi? Sampai kapan sekolah libur? Sampai kapan kantor libur? Sampai kapan perekonomian kita akan terpuruk gitu? Bukan terpuruk apanya sih ya, kalau dilihat sih karena pandemi ini kan akhirnya banyak toko-toko yang libur, kemudian hotel, kemudian perusahaan-perusahaan, jadi banyak pegawai yang dirumahkan, dan sedihnya lagi tuh ada banyak yang di PHK gitu kan. Akhirnya banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya gitu, kehilangan pekerjaannya. Di tengah pandemi seperti ini ya, itu menambah runyam situasi dimana sudah kehilangan pekerjaan, akhirnya ingin menetap tinggal di ibu kota misalnya, karena ada yang dari desa bekerja di kota, mau pulang ke kampung halamannya juga susah gitu kan. Karena ya banyak pro kontranya. Akhirnya ya sebenarnya pemerintah merasa kita harus berdamai nih sama kondisi gitu. Bagaimana caranya kita tetap produktif tapi kita tetap aman dari paparan virus COVID-19 ini. Dan sebenarnya ada baiknya, karena jika tatanan hidup yang baru ini berjalan, akhirnya nanti akan tercipta kelompok masyarakat yang akan punya gaya hidup yang baru, punya gaya hidup yang lebih sehat, punya gaya hidup yang lebih baik, dan sadar betul akan kondisi kesehatannya, kemudian sadar betul akan kondisi kebersihan lingkungannya, dan kita mungkin akan berperan besar dalam menurunkan angka kesakitan gitu, angka orang-orang yang terpapar virus COVID-19, dan malah mungkin berperan besar dalam memutus mata rantai penyebarannya gitu, karena orang-orang akan berperilaku hidup yang bersih, yang sehat, dan menjalankan protokol kehidupan, menjalankan protokol kesehatan yang disarankan untuk mencegah kita terpapar dari virus COVID-19 itu. Di situ sih positifnya. Cuma di satu sisi adalah masyarakat kita siap nggak untuk menjalani kehidupan yang baru ini gitu. Sedangkan yang dilaksanakan sebelumnya kayak misalnya PSBB itu aja ada edaran, ada aturan untuk dilarang mudik, orang-orang tetap mudik. Ada edaran untuk tidak berkumpul, masih ada orang-orang yang berkumpul. Kayak kemarin kan sempat viral yang ada berbagai macam cara tuh dilakuin supaya bisa mudik. Kayak ada yang ngumpet di bak mobil, di situ nyewa mobil apalah gitu supaya mereka bisa mudik gitu kan. Dan yang viral lagi itu kan orang-orang memenuhi pusat perbelanjaan cuma buat beli baju gitu kan. Dan ya gitulah, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu tadi, satu sisi setuju, satu sisi mempertanyakan kesiapan kita sebagai rakyat,
pemerintah yang mengatur segalanya itu udah bisa nggak. Sedangkan kalau kita ambil contoh aja ya, kayak di Korea Selatan yang saat ini memang mereka jadi pusat percontohan dunia gitu buat menjalankan new normal, karena kalau nggak salah mereka itu sudah menjalankan new normal selama kurang lebih 1 bulan dan awal-awalnya bagus. Kemudian sekolah mulai buka, pertokoan mulai buka, kantor-kantor sudah mulai buka lagi, menjalani kehidupan seperti biasa dan menjalankan protokol kesehatan. Tetapi baru-baru ini Korea kemudian melaporkan kembali lonjakan kasus pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster baru. Jadi kalau nggak salah itu klasternya di Itaewon apa kalau nggak salah ya. Jadi karena ini aktivitas sudah mulai berjalan lancar, akhirnya muncullah suatu klaster baru di Itaewon. Jadi ada seorang pengunjung bar atau klub malam itu yang diduga positif COVID-19 ya. Dia menjalani aktivitasnya seperti biasa, mengunjungi bar, dan ya kita tahu ya area ramai, area kayak bar hiburan malam gitu kan, sepanjang dari pagi sampai malam berapa ratus orang yang datang situ dan banyak orang terpapar. Akhirnya Korea Selatan melaporkan lonjakan pasien terkonfirmasi COVID-19 baru dan mereka sedang menghadapi gelombang kedua serangan COVID-19. Jadi kalau yang aku lihat sih memang negara Korea Selatan itu sangat siap mempersiapkan masyarakatnya untuk menghadapi kehidupan new normal gitu kan, dari mulai sekolah yang benar-benar diatur jaraknya, kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh sebelum mereka masuk sekolah dan lain-lain gitu kan. Dan ya di negara semaju itu pun bisa kecolongan lagi gitu kan, muncul klaster baru yang lonjakannya lebih besar daripada kasus sebelumnya. Nah di situ sih masih ya bagaimana ya, mungkin komentarnya di situ. Semoga ya negara kita bisa atau pemerintah kita bisa mempersiapkan rakyatnya dengan baik. Ya harapannya sih yaitu tadi, kita mulai dari diri kita sendiri, membangun kemudian membuat lingkungan kita, keluarga kita menjalankan kehidupan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pakai masker, sering cuci tangan, kemudian physical distancing, baru kita boleh mempengaruhi lingkungan kita dan kita nih menjadi agennya gitu. Kita bekerja sama bersama pemerintah supaya kita bisa menjadi pemutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini ya. Kita sih berharapnya pandemi ini cepat selesai ya, dan kasus-kasus itu nggak tambah banyak lagi. Kan perjuangan tenaga kesehatan itu udah segitu jor-jorannya juga, pemerintah juga walaupun banyak kritik dan pro dan kontra, tapi ya banyak sekali hal sudah dilaksanakan, banyak sekali hal yang sudah dikorbankan dalam menyelesaikan pandemi ini. Jadi ya semoga tetap sehat kita semuanya, dan untuk rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan juga tetap semangat, dan semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan sehat selalu. Terima kasih Bri. Dan berikutnya pendapat terakhir sekaligus penutup dari Muraya Putri Palupi berpendapat seperti ini. Konsep kebijakan tatanan baru atau yang disebut dengan new normal itu kini sedang ramai diperbincangkan. Setelah pernyataan resmi ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara 15 Mei 2020, mengingat pandemi COVID-19 entah akan berakhir sampai kapan. Bahkan mungkin saja ketika vaksin sudah ditemukan, virusnya pun masih tetap ada di sekitar kita. Adapun standar menjalankan aktivitas new normal dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19 yang diantaranya sebagai berikut. Banyak sekali pro dan kontra tentunya, tapi mungkin saat ini merupakan pilihan terbaik. Kebiasaan sehari-hari kita pun mungkin akan berubah dari sebelumnya. Misalnya, tentang semakin seringnya menggunakan masker di tempat-tempat umum, rajin menjaga kebersihan diri, menghindari dan menyadari bahwa batuk atau bersin sembarangan itu beresiko. Idealnya new normal dilakukan di saat kurva COVID-19 itu sudah melandai, tapi nyatanya saat ini sedang melonjak. Namun kembali lagi, pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini sudah berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan negara, khususnya lapisan masyarakat
yang memiliki kondisi berbeda-beda. Salah satunya pada perekonomian. Dibutuhkan kesiapan dan kesigapan, memahami bahwa segala sesuatu mulai berubah. Sudah tentu kita harus segera dapat menyesuaikan diri dengan segala upaya terbaik kita. Harapannya, jika keputusan hidup bersama dan berdampingan dengan COVID-19 dijalankan, pemimpin kita tidak lupa tetap memeranginya. Minimal dengan penyediaan vaskes yang merata atau rapid test massal rutin, jadi tidak terkesan pasrah. Sama seperti kita yang masih terus memerangi penyakit-penyakit lainnya di Indonesia terkhususnya. Baik Pak Hari, demikianlah tadi ragam komentar dan juga pendapat dari sahabat-sahabat saya terkait dengan kebijakan new normal yang mungkin nanti akan dicanangkan oleh pemerintah dan diterapkan di Indonesia. Himbauan dan harapan bagi seluruh masyarakat agar kiranya kita dapat terus memproteksi diri kita, tetap physical distancing, tetap gunakan APD, tetap budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat mencegah tertular dari COVID-19. Dan ketika kebijakan new normal ini diterapkan, kiranya pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan swasta dapat membuat kebijakan-kebijakan khusus dan mempertegas kebijakan tersebut. Misalkan saja, contohnya di fasilitas kesehatan, di pelayanan kesehatan di rumah sakit, jam besuk atau jam kunjung untuk pasien itu dibatasi. Kemudian jumlah orang yang menjaga pasien juga dibatasi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi tidak ada lagi orang yang berkunjung mengunjungi pasien satu kamar, itu bisa satu kampung atau satu komplek. Dan akankah ada nantinya rumah sakit di Indonesia yang bebas corona di setiap provinsi, sehingga orang tidak takut untuk berobat dan juga pelayanan terhadap penyakit-penyakit tertentu dapat dilakukan dengan maksimal. Marilah kita mendoakan bersama semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bersama dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita seperti sedia kala, dengan tetap proteksi diri kita, menjaga kesehatan kita, tetap semangat.